Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, apa kabarnya? Kembali lagi di program Inspirasi Tribun Jabar bareng saya Ginanjar Nugraha. Di program Inspirasi Tribun Jabar pada hari ini kita punya tema. Temanya adalah lengan prostesis fungsional dan terjangkau. Nah, kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan ngebahas nih tentang lengan prostesis fungsional. Kita langsung aja sapa, ada Kang Wildan Trusaji. Selamat pagi Kang Wildan. Ya, beliau adalah inventor dan juga co-founder dari Carla Bionics. Dan yang kedua, kita ada narasumbernya adalah Kang Yayat Supriyatna. Selamat pagi Kang Yayat. Ya, sebagai pilot dari Carla Bionics. Pada sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, pada program Inspirasi pagi hari ini kita akan ngebahas nih Tribuners tentang lengan prostesis. Nah, pengen tahu nih kan ini salah satunya adalah Carla Bionics ya, yang untuk ngebuat lengan prostesis nih. Bisa ceritakan sedikit nggak apa itu Carla Bionics nih Kang Wildan? Jadi Carla Bionics ini adalah startup yang bertujuan untuk membantu tunanetra menjadi proaktif. Jadi bangga, kemudian menjadi aktif. Nah, salah satu produknya ini adalah lengan prostesis yang lagi digunakan oleh Kang Yayat. Oh, jadi kalau lengan prostesis mungkin kalau Tribuners yang nggak tahu apa sih lengan prostesis itu bahasanya mungkin tangan palsu kali ya. Tangan palsu. Tangan palsu ya. Jadi untuk para difabel yang mungkin membutuhkan, nah ini salah satunya adalah lengan prostesis masuknya gitu ya. Sejak kapan sih berdiri Carla Bionics ini? Carla Bionics ya berdirinya baru tahun ini ya, 2022. Oke. Jadi secara bisnisnya itu baru berdiri tahun ini, tapi penelitiannya lengannya itu dari 2019. Oh, udah lama ya. Dan maksudnya baru terbentuknya, baru berdirinya 2022, tapi ternyata risetnya dari 2019 dia. Dan sampai sekarang masih jadi binaan dari ITB ya? Ya, jadi Carla Bionics ini salah satu startup yang dibina oleh ITB di LPK ITB. Jadi memang ITB itu ada program untuk membina startup dari alumni ataupun mahasiswa ITB. Oh, berarti mahasiswa alumni Alumni. Oh, alumni ITB nih, wah luar biasa nih. Ada berapa orang di Carla Bionics nih? Di Carla Bionics ini ada 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Jadi masing-masing punya keahliannya masing-masing ya. Ada dari desain produk yang merancang mekanisme dan si estetika dari itunya, kemudian dari teknik elektro untuk yang nanti mengembangkan yang elektroniknya. Kemudian ada dari manajemen rekayasa saya sendiri, dan ada juga dari MRI juga yang marketingnya, bagian marketing, dan ada bagian yang untuk social entrepreneurship. Oh, oke, buat mungkin memberikan informasi ya ke banyak hal, ke banyak orang mungkin ya tentang ini ya. Oke. Berarti canggih banget ini ya teknologinya, dari tadi ada elektronya juga, ada ini pengen penasaran nih, Produk, ya. pengen lihat nih produknya dari si Carla Bionics ini, salah satunya adalah Ya. si lengan fungsional ini. Gimana cara kerjanya nih Kang? Ya, jadi yang dipakai Kang Yayat ini adalah yang mechanical atau kita sebutnya body power. Body power. Ya, jadi digerakkan oleh badan. Itu. Nah, jadi menggerakkannya bisa yang cara pertama itu pakai lengan kanan. oke. Ya, jadi ada tali ke belakang ke lengan kanan. Jadi, oh ini tangan kanan ini Ya. salah satu untuk pemicunya juga ya bahasanya. Nah, cara kedua adalah Tangan kanan standby, tangan kiri kanannya kedepanin. tangan kirinya di kedepan. Oh, digituin. Oke. Dimajukan. Oke. Jadi salah satu keunggulannya body power ini udah intuitif, jadi bisa udah menyatu lah, seolah menyatu dengan Diatur sama diatur sama Jadi feelingnya. ini cara metodenya dia kayak kabel atau gimana? Ada Masuk kabel, ke dalam ya. ke saraf-saraf. Ada kabel ini. Oh, oke. Ya, Kelihatan ya. nanti ya ini masuk ke belakang. Oh, ke sini. Itu Ya. gimana? Maksudnya dimasukin ke dalam tubuh. Enggak langsung di luar. Oh, di luar, Di oke. luar baju. Nah, ini Kang Yayat pakai vest ya Oke, Fes. untuk menutupi si talinya itu. Oh, iya, oke, siap. Jadi ini intinya dia dalamnya kosong ya? Dalamnya, nah di sininya ini ada mekanisme yang dipatenkan. Nah, supaya si bentuk genggaman itu bisa ngikutin benda yang digenggam. Oh, oke. Jadi ini tangan manusia ini kompleks sekali ya. Jadi banyak ya, saraf, banyak ototnya. ototnya ngumpul di sini. Nah, jadi untuk menggenggam yang beda-beda itu jarinya harus dikendalikan satu-satu secara tidak sadar. Nah, itu susah sekali kalau ditiru. Oke. Nah, jadinya kita tapi ada mekanisme, jadinya si jarinya ini akan ngikutin bentuk benda. bentuk benda. Nah, ini kan ada beberapa benda nih di sini ya. Mungkin bisa kita coba praktekkan atau kita coba pakai ini untuk dari lengan. Oke, yang mana dulu nih? Boleh.
Ini dengan bentuk seperti ini punya challenge masing-masing berarti ya? Dari bentuknya oke. Yang kartu dulu mungkin Kartu yang dulu, ini boleh. tipis karena tipis. Karena tipis ya, oke. Saya sambil berdiri. Boleh, nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, aman. Emang nggak berdiri? Tipis. Nah, ini diambil. Oh, berhasil. Itu berhasil ya. Kemudian yang ini yang kecil-kecil dulu ya. Oke. Nah, ini kelereng. Kelerengnya. Oh, kalau yang kecil gak susah ya? Malahan susah. Jadi kita Buat feelingnya juga feeling, main. ya, Nggak ada feelingnya. cara genggam keras, kecilnya genggaman. Ya. Kalau yang besar-besar tinggal hajar lah. Tinggal hajar ya, panjang yang Ya. besar lagi itu ya. Jadi bentuk kerucut ya nih. Dikerucut ya. Yang kerucut. Oh, oke. Nah, ini karena atasnya kecil dan bentuk-bentuk irregular yang Oh, oke. licin ya. Coba. Satu lagi. Oh, satu lagi nih yang terakhir ya, bentuknya. Ya, ini kayak telur ya. Kayak telur. Malahan bentuk-bentuk yang Oh iya, bentuk yang agak ini agak. Semuanya nggak genggam ini. Oh iya, genggam gini ya. Tadi kan kayak kelereng cuman kita mainin Ujung sama jempol. iya, ujungnya ya. Oke, wah, luar biasa. Ini perawatannya gimana, Kang? perawatannya jadi ada bagian yang kena kulit, ini kain bahannya, jadi bisa dicuci. Oh, bisa dicuci. Oke. Ya, yang kena kulit. Nah, yang tidak kena kulit ini bisa paling dilap aja. Dilap aja ya, pakai lap karebu bisa mungkin ya. Ya, karena ini Atau pakai tisu lah ya. ya pakai tisu lah anggapnya basah, gitu, oke. karena itu. Nah, saya penasaran nih, kita beralih ke Kang Yayat nih ya, sebagai pengguna dengan prostesis ini nih. Kang Yayat, boleh tahu nggak, ini Kang Yayat sendiri kenapa akhirnya pakai lengan prostesis ya? Maksudnya apakah emang dari lahir kah, emang maaf ya, sudah tidak punya tangan, apa gimana Kang? Saya tuh diamputasi karena kecelakaan kerja ya. Oh, oke. Kecelakaan kerja ya. Pas waktu di Cikarang saya kerja di bagian instalasi wifi. Terus bukan kebetulan luka bakar listrik, luka bakar listrik. Terus bawa ke rumah sakit. Akhirnya mesti diamputasi karena udah kebakar ya. Diamputasi yang tangan kiri. Tangan kiri ya. Iya. Untuk yang tangan kanan alhamdulillah nggak diamputasi, masih bisa diselamatin, tapi untuk gerak si jari udah nggak bisa. Udah nggak bisa ya, karena mungkin efek dari tadi itu ya, kecelakaan kerja. Jadi sebagai teknisi dulu ya mungkin Kang. Teknisi ya. Akhirnya bisa bertemu dengan Kang Wildan menggunakan produk dari Kalabionics, gimana ceritanya Kang? Ceritanya saya waktu ke rumah sakit masih rawat jalan gitu, ditemuin sama dokter, satu dokter dari RSHS untuk dimintain jadi respondennya Kang Wildan tentang tangan palsu. Alhamdulillah kebetulan sekali saya Pas banget berarti pas ya. banget ya. Udah jodoh kayaknya nih. Itu juga saya yaudah kerjasama beberapa penelitian mungkin kan perubahan jari, warna, sampai puncak-puncak ikut lomba juga. Oh, oke. Ada pernah ikut lomba ya? Kita bahas lombanya ya. Oke. Terus selama 3 tahun saya bekerja sama dan alhamdulillah untuk prosestik ini sangat ngebantu sekali. Lebih-lebih dari untuk menjadi kepercayaan dirinya saya bangkit lagi ya. Oh, jadi mungkin sempat maaf ya Kang, semenjak kecelakaan itu akan sempat down juga ya, sempat mungkin secara lama ya. lama ya. Berapa tahun tuh Kang? Kira-kira Setahun lebih lah ya. Setahun lebih, dan akhirnya yang mungkin bisa menerima ini kan maksudnya gini ya, yang saya tahu nih biasanya kalau misalnya beberapa orang yang terkena kecelakaan kerja yang kayak Kang Yayat seperti ini biasanya tuh udah percaya diri hilang. Terus kadang-kadang ada penawaran kayak begini tuh kayaknya nggak mau gitu. Dari Kang Yayat sendiri kenapa akhirnya tuh bangkit untuk bisa kerja sama Kang Wildan gitu? Sebenarnya pas amputasi saya butuh pengganti yang tangan yang nggak ada Ya, itu. ya. Nah, makanya untuk jalan keluar, main, aktivitas yang Aktivitas lain. sehari-hari lah ya. Soalnya saya di rumah pas sebelum ada prosestik, apa-apa tuh minta tolong. Jadi wah, minjemin ke orang, tolong ini. Sebenarnya kalau ada tangan ini, sebenarnya kita bisa mandiri lagi, bisa nge-backup tangan yang nggak ada. Ya. Dari ketemu dengan Kalabionics ini akhirnya alhamdulillah kebantu ya Kang. Ngebantu banget Ngebantu ya. banget ya. Jadi udah berapa tahun nih Kang pakai lengan prostesis ini?
Dari awal hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. 3 tahun ya. Nah, Kang Wildan, kenapa nih ngelihat Kang Yayat akhirnya bisa untuk pakai ini lengan prostesis ini ya? Maksudnya akhirnya chemistry-nya dapat nih ceritanya gitu kan ya gitu. Pasti kan nggak gampang dong untuk bisa ngebikin ini. Iya. Ini gimana cara bikinnya tuh berapa lama gitu? Jadi ya dari 2019 itu ketemu Kang Yayat, kita udah beberapa kali bikin alat, dikasih masukan sama Kang Yayat, perbaikin lagi. Oh, jadi perbaikin lagi. mendengarkan juga apa yang Iya. kebutuhan dari Kang Yayat sendiri Dan ya? enaknya sama Kang Yayat itu apa ya, terbuka gitu, ya. komunikasinya juga lancar, jadinya ada masukan, Kang ini misalnya terlalu berat, kurang ya, apa, enak, kurang apa gitu. Dan memang yang pertama kita cari itu adalah yang mau out of the box, Oke. karena desainnya ini nggak seperti lengan. Iya, ya palsu. makanya kalau mungkin saya secara umum kan lengan palsu mah kayak manekin aja gitu Ya, ya modelnya betul, ya. kayak manekin. Jadi ya bener-bener polos gitu ya, gitu. Jadi akhirnya bisa terbuat seperti ini ya. Ya. Out of the box seperti Kang Yayat. Ya, bisa menerima konsep ini, dan ini konsep memang yang kita usung dan kita pengen semua tunadaksa menerima konsep ini. Ya, karena si desainnya ini itu apa ya, mendorong tunadaksanya menerima kenyataan bahwa dia teramputasi. Kalau yang tangan biasa kan masih belum bisa move on. Iya, iya, iya. Padahal proses menerima keadaan itu adalah salah satu step awal untuk move on. Oke. Untuk maju ke depan. Maju ke depan. Oh, keren banget nih Carla Bionics ya. Kan saya pengen tahu dan kenapa Carla Bionics itu maksudnya lebih konsennya ke lengan prostesis dari awal. Emang ada pengalaman apakah gitu kan? Oh ya. Jadi yang menariknya ini adalah awalnya dari tugas akhir mahasiswa. Oh, tugas akhir Ya, sebagai mahasiswa ya. Kang Saiful Hamam, salah satu anggota timnya gitu. Jadi memang dia punya kepedulian sosial, tapi di satu sisi teknologi tangan ini kok semakin mahal, semakin kompleks. Oh, oke. Gitu. Dan desain yang robotik ini belum ada yang murah, yang mahal yang 1M gitu. Nah, jadi kita pengen coba robotik murah dan mekanikal. Jadi belum mekanikal sama robotik ya, ya. mekanikal gitu. Ini belum ada gitu. Jadi ya udah, kita bisa jadi pionir nih di bidang situ. Ya udah kita hajar lah. Kita aja dan alhamdulillah ketemu Kang Wildan, Kang Yayat Kang ya. Yayat. Untuk bisa nge-build Kasih untuk masukan. masukan ini. Ini udah sempurna bahasanya Kang. Yang ini Apa masih ada perlu riset lagi? Yang ini udah bisa komersil ya, udah bisa Oh, kita. sudah bisa maksudnya bisa jual belikan ya? Ya, ini ya? sudah kita bisa jual belikan. Jadi yang ini udah ya pengembangannya terus ya, kayak misalnya HP ya dikit-dikit lah Oh, gitu. oke. Bisa pegang handphone Kang Yayat ini pakai tangan dulu. Bisa. Udah kayak tadi Tadi ya semacam megang beberapa kartu. benda ya. Ya. Soalnya megang benda juga kita mesti dipelajari dulu sih. Oh, dipelajari dulu, Ada dilihat yang dulu ada gimana. di situ, Oke. ya. Jadi makanya beberapa bentuk dicoba ya Kang Ya. ya. Berarti ini salah satu riset dasarnya ya. Ya. Untuk melihat bagaimana fungsi dari lengan Fungsi ini. Ya. tangannya. Oke. Tapi memang ya setelah kita penelitian bareng sama Kang Yayat, fungsi utamanya tuh bukan menggenggamnya, Apanya tuh? tapi si desain robotiknya. Oh, desain robotiknya ya. Oke. Mungkin Kang Yayat bisa cerita ya pengalaman naik kereta api pakai lengan ini dengan lengan palsu. Oh, yang ada pengalaman apa tuh setelah? manekin. Ya, kalau Oh, jadi pakai tempat pakai lengan manekin pernah? ya sempat ya, kalau pakai lengan manekin kita 3-4 jam lah kuatnya. Soalnya kan nggak ada udara, jadi gerah terus Emang dia ditempel. Ke apa ya? ditempel masuk gitu aja Oh, langsung. gitu ya. Kedap ya, kayak kedap. Oh, iya iya. Beda sama yang ini. Kalau pengalaman saya naik kereta ya. Di samping tuh nanya, loh aneh tangannya itu kenapa Kang? Saya amputasi gini. Terus wah keren, semangat kan ya. Oh, banyak yang masih motivasi ya dan ngasih semangat ya. Robot Dan ya. kasih doa juga kan. Oh, Soalnya kan alhamdulillah. saya tuh kemana-mana pakai angkot, pakai angkutan umum gitu, pakai kereta, pede santai Pede, aja gini. pakai ini sekarang Justru jadi pede. enak dari obrolannya juga, ngasih support juga, ngasih doa Iya. juga, alhamdulillah. Sekalian juga memperkenalkan lengan ini ya. Iya. Layak juga ya. Ini berarti maaf Kang. Ini tangannya segini apa segini diamputasinya? 10 cm di bawah sikut. Oh, berarti sikutnya masih ada ya? Sikutnya masih ada ya? sedikit ya, Oh, jadi nggak sedikit. sampai segini ya. Jadi makanya masih kebantu ya sampai segini untuk bisa ngegerakin. Ya. Oh, oke. Cuman terbatas untuk ngelipat kayak gini. Iya, terbatas seperti Nah itu. sampai segini aja sih. Oke. Ah, keren nih. Nah, dari lengan ini tadi kan dengar-dengar dari Carla Bionics itu ada ikutan kompetisi ya. Kompetisi. Kompetisi apa yang diikuti sama Carla Bionics nih? Kemarin kita ikut Cybathlon Challenge 2022. Cybathlon ya? Ya, Cybathlon itu adalah perlombaan tangan
palsu dengan pilotnya. Dengan pilotnya. Oh, di Kang Yayat sebutnya pilot ya. Ya, jadi kayak balapan mobil lah. Oke. Tapi Race ya. race, tapi mobilnya ini tangan palsunya. Nah, jadi lombanya adalah memindahkan barang-barang kecil ya, salah satunya ini kelereng dengan kartu. 8 benda Ya, ya. 8 benda harus di bawah 3 menit. Pesaingnya itu dari Spanyol, Prancis, Oh, udah Swedia. internasional ya pokoknya ya. Ya. Dan endingnya juara berapa? Carla. Juara 3. Wah, luar biasa. Ya. Carla itu dan Kang Yayat perwakilan Indonesia satu-satunya dan pertama. Pertama. Tangan untuk Carla Bionics. Wah, keren banget. Jadi Carla Bionics hadir muncul langsung buat kompetisi internasional. Ya, langsung. Dari Indonesia ada lagi? Dari Indonesia belum ada. Belum ada lagi. Keren nih. Tapi ada videonya mungkin ya, bisa kita lihat videonya kali ya? Boleh. Untuk kompetisi yang tadi diceritakan ya. Dengan pendekatan yang sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi Indonesia, cara fungsi bisa setara dengan teknologi yang berkembang di barat. Let's go to the Bandung Institute of Technology in Indonesia. We believe that Carla Bionics can make that 3-minute mark. Last coin, 3 minutes has got to be the target. There's 10 seconds left on the clock. Drops that coin into position. And Carla Bionics have recorded a time. Great! For the debutantes in Cybathlon, Carla Bionics are on the clock. 2 minutes 54. The pilots, Yayat, they're absolutely delighted. And well done to the team from Indonesia. That is exceptional. Wah, tepuk tangan. Merinding loh saya, lihatnya udah kayak apa ya tadi, kayak komentator bola ya. Iya, ya komentar. Jadi benar-benar memacu adrenalin juga ternyata ya di kompetisi itu ya. Gimana kayak perasaannya mengikuti lomba itu? Rasanya aduh pas menangnya saya kayak nggak nyadar aja ya. Alhamdulillah dikasih kemudahan mungkin ya sama. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terus hadiahnya apa tuh kalau boleh tahu kemarin? Udah pasti mengharumkan nama Indonesia ya. Ini sebut Bandung, ya, Bandung, ITB gitu kan. Wah, ya. Sebut teknologi Bandung, keren banget tuh, keren banget nih. Ke Kang Wildan, dari produk yang ini ada pengembangan lagi nggak? Ya, ada pengembangan lagi ya. Jadi yang ini kan masih mechanical. Jadi ada kesulitan kalau misalnya diamputasinya 2 lengan gitu. Jadi barangkali ada yang mau juga kita mengembangkan yang elektronik. Oh, ada elektroniknya di bawah sekarang. Nah, ada di bawah, yang ini masih prototype ya. Masih prototype ini ya, masih terus di riset ya. Masih terus di riset. Oke, ini salah satunya. Ya. Oke. Jadi desainnya masih mirip-mirip ya. Kita geser aja nih boleh ya. Jadi kalau ini juga bisa dibilang satu-satunya di dunia. The only one. Ya, orang beli yang mekanik dulu, nanti bisa langsung di-upgrade kalau mau ke yang elektronik. Bedanya apa nih dengan yang punya? Ya, jadi kalau yang beda utamanya kan penggeraknya ini kalau Kang Yayat dari tali ke Belakang ini ya, tadi dibantu sama tangan kanan ya. tangan kanan. Kalau yang ini itu dengan menggunakan sensor. Oh, dia ada ini loh, bisa kelihatan. Ya, jadi Ada- ada tulisannya. Ini apa namanya? Ada layarnya nih, ada screennya biar tahu ya. Digitalnya. Digitalnya. Oke. Jadi nanti Sorry kayak Iron Man suaranya. Oh iya. ya, jadi nanti ada otot dari penggunanya yang menekan sensornya. Nanti dari sensornya diolah lah. Diolah ya. Diolah nanti jadi gerakannya. Oh iya, keren loh ini. bisa. Boleh dicoba ya? Ya. Gimana cara pegangan gini ya? Katakan aja ya. Iya. Oh iya. Oh jadi ini juga sensitif ya? Ya, jadi nanti ada sistemnya ya. Kalau mau genggam setengah tuh bisa gitu. Bisa diatur. Bisa diatur. Keren nih. Ini ada indikator baterainya juga ya? Ada indikator mati. Ini bahannya apa sih? Sama-sama itu bahannya kalau bahan Ya, sama ya? bahannya sama. Ini kita rencananya kalau udah produksi massal itu pakai polimer ya, Polimer. pakai plastik ya. Kalau pakai karbon mahal ya? Pakai karbon bisa juga tapi mahal. Tapi mahal pasti Ya. ya. Kalau ada yang request mau pakai karbon Bisa juga? Kalau ada duitnya bisa. Oh, jadi bayar request bisa ya? By request Bisa, ya. oke. Desainnya juga nanti bisa by request, bisa beda-beda ya. Ini kan juga beda ya. Oke.
Oh iya beda kan. warnanya Warnanya juga beda. sama ya, tapi Tapi ini emang dia motifnya kayak motif karbon. Iya, ya. motif karbon. dia. Ada juga nih. Ini kira-kira berapa lama lagi gitu itu bisa menjadi sempurna nih? ya kita target tahun depan bisa launching ya. Terutama kita lagi menyelesaikan dokumen safety. Oh Ya, ya. Nggak mungkin sembarangan regulasi ya. ya, untuk regulasi gitu. Kalau yang ini relatif resikonya lebih sedikit, jadi ini udah bisa komersil. Oh, oke. Ini kan sorry kalau boleh tahu, kalau misalnya ini kan pasti ada izin-izinnya ya. Ada izin edar ya. Dari apakah dari kementerian kah? Dari Kementerian Kesehatan Kesehatan langsung ya, ya. Alkes. Alkes ya. Maksudnya Alkes berarti ya. Ini alat Alat kesehatan. kesehatan maksudnya. Oke itu. Hanya tangan aja Kak? Apa ada yang lain nggak? Kaki mungkin Yes. nextnya? Nextnya ini kami ada satu orang yang mengalami spinal cord injury atau tulang belakang, sehingga bagian dari pergelangan ke bawahnya lumpuh. Oh, berarti lumpuh juga bisa. Nah, kita lagi mau coba mengembangkan ke gitu. sana ya. Jadi kita kan fokusnya itu ya tadi tunadaksa yang untuk menjadi proud dari desainnya, estetiknya, aktif dari fungsinya. Fungsinya juga aktif ya. Oke. Kang, kita sekarang penasaran di season malangan ini ya. Kira-kira ini mengenai biayanya berapa? Kak? Biayanya ya. Jadi kalau dengan prostesis yang biasa, yang manekin itu sekitar 8-10 jutaan. Oh itu ya? Yang manekin, Oh yang manekin biasa. Oh yang biasa. Ada juga kan? Oh yang biasa maksudnya Iya, yang di umum pasaran. ya, di pasaran ya. Yang bisa gerak ya itu ya. Yang kaku banget gitu. Yang ya. kaku. 8 juta itu. Iya. Itu 8 juta. Gitu. Saya pikir 500-an ribu loh. Iya. Jadi ya relatif ya relatif lah ya, dari fungsinya gitu. Tapi memang kadang kalau tunadaksa kan agak kesulitan juga. Nah, kalau yang ini itu juga kita di harga yang sama di sekitar situ. Jadi dengan fungsi yang lebih harganya sama. Sama, berarti kompetitif bahasanya. Ya, kompetitif. Cuman memang kita ada program pencarian dana. Jadi kalau misalnya ada tunadaksa nih yang pengen beli tapi ada Terbatasan dana, gitu ya. hubungin kami, nanti kami akan carikan dana CSR. Donatur bahasanya. Dana donatur. Donatur ya. Dan alhamdulillah beberapa donatur sudah ada yang siap ya untuk Ya. bisa membantu dari Ya, kebutuhan kita ini. udah beberapa ada kerjasama ya. Bisa ngecek di mana tuh? Mungkin tim semua lagi nonton sekarang pingin tahu nih. Ya, bisa di googling Carla Bionics, nanti ada website, ada IG, di situ ada nomor Kontak personnya bisa dihubungin ya. Oh, luar biasa Tribuners nih yang Ayo. teman-teman bahasanya difabel ya. Ya, Difabel yang difabel. membutuhkan lengan palsu ya yang keren modern ada di Carla Bionics, bisa langsung cek di websitenya carlabionics.com berarti ya. ya .id. .id ya. .id. carlabionics.id bisa ngecek di situ. Dan kalau misalnya ternyata bahasanya nggak punya dana gitu ya, Ya. nanti dibantu juga sama Carla Bionics kita dicarikan donatur ya, itu bisa. Wah, keren banget nih Carla Bionics nih. Kalau ini gimana nih untuk budget ini? Yang ini Belum belum ya. ya, karena ya masih Masih riset terus masih ya. ya, kita biaya produksinya juga lumayan ya. Ini benar sendiri dibikin. Maksudnya rumahan gitu Kak. Ya, yang ini masih diproduksi di bengkel. Bengkel bahasanya bengkel. Bengkel ya. Bengkel di garasi lah, Garasi, startup ya. kan Ya, banyaknya ya. dari garasi Di dan mana emang ini yang garasinya Carla Bionics Kak? Carla Bionics ini di daerah Saluyu Indah. Selalu indah ya. Bisa langsung main ke sana berarti kalau misalnya ada yang nanya-nanya. Nah, kalau nanya mungkin janjian dulu Janjian ya. dulu ya. Nah, enaknya biar dengan Kang Yayat juga. Oh, jadi kayak sekarang udah jadi berbagian dari Carla Bionics ya. Ya, kita mau jadi brand ambassador. Oh, iya. Saya jadi BA-nya Carla Bionics. Wah, keren ini jadi BA nih. Luar biasa, oke. Ya. Karena ya pengalaman juga kita pernah mendatangi satu tunadaksa juga gitu. Kita ajak Kang Yayat biar ada ngobrol, oh ternyata saya tuh nggak sendiri. Ya, benar sih. Dia bisa sekalian juga sharing sama Kang Yayat, kasih motivasi juga Kang Yayatnya gitu. Jadi ya sama-sama mengembangkan juga berarti ya. Iya. Keren nih. Kang Yayat sendiri rencana nanti kalau dia udah jadi mau ganti pakai ini? Belum tahu juga. Belum tahu juga gimana. Gimana founder nih? Ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa aktivitas ya dengan Alhamdulillah, lengan ya. yang dibuat sama. Nggak bisa aktivitas, jadi udah kayak ya udah semangat lagi, udah membara lagi. Ya, alhamdulillah ya. Makanya saya udah bisa main drum lagi, Oh. udah Bisa main drum juga. alhamdulillah ada saya. Sebelumnya udah main drum. Sebelumnya apakah setelah ini maksudnya setelah kejadian ini baru main drum? Sebelumnya main drum, Emang cuma sebelum main drum. kurang ini lah,
konsen gitu. Ya. Kurang serius lah. Kurang serius. bahasanya. Nah, sekarang diseriusin dengan keadaan sekarang ini gitu. Oh gitu. Seenggaknya biar jadi motivasi different juga, tapi insya Allah ada kebisaan, Biasa. bisa berguna juga Iya, gitu. punya skill juga, Ya. maksudnya nggak tidak menutup untuk bisa jadi apa nggak jadi malas, Jadi jadi halangan. nggak bisa aktivitas. Ternyata itu salah satu contohnya. Masih ada kesibukan juga. Kesibukan alhamdulillah. juga. Ya. Ada channel YouTube-nya nggak, Kang Yayat? Ada Apa namanya? Bisa disebutin ke Tribuners? Yacht Shadow. Yacht Shadow. Langsung nggak pakai Yacht Shadow, terakhirnya pakai Z. Yacht Shadow. Ya, Yacht Shadow. Oh, pakai Z. Pakai Z. Terakhirnya pakai Z. Oh, pakai Z terakhirnya. Oh, bayangan gitu ya, bayangan. Bisa cek ya Yacht Shadow. Ya. Di situ bener-bener main drum berarti ya, atau aktivitas Kang Yayat sendiri. cover drum. Cover drum. Oh, cover drum. Ya, cover drum. Luar biasa nih, kayaknya itu bisa jadi motivasi buat teman-teman semua berarti ya. Oke. Kang Wildan, ada yang mungkin mau disampaikan ke Tribuners semua nih tentang atau closing statement dengan Tribuners tentang Carla Phoenix ini? Iya ya, jadi salah satu filosofi difabel itu kan different able. Jadi sebenarnya difabel itu mampu, tapi caranya berbeda. Cara berbeda. Salah satunya mungkin dengan alat bantu ini gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada pemirsa yang kenal dengan difabel tunadaksa atau difabel sendiri tapi ragu, mohon hubungi kami gitu ya. Nanti kita bisa diskusi permasalahannya apa sih gitu. Nah, baru setelah siap mungkin baru nanti kita bantu dari alatnya. Tapi alatnya saja nggak cukup, nanti makanya bisa diskusi juga dengan Kang Yayat ya terkait misalnya kondisi emosi dan sebagainya. Jadi dari nol ya, dari A sampai Z bakal dibantu sama Carla Phoenix Ya. ya. Untuk Tribuners tuh kalau saya ternyata ada teman-teman semua atau saudaranya yang mungkin butuh ya, Ya. bisa langsung hubungi Carla Phoenix gitu. Wah, luar biasa nih Kang Wildan nih. Dari Kang Yayat sendiri gimana nih? Ada pesan-pesan untuk Tribuners yang ada di rumah atau dimanapun berada? Dari Kang Yayat? Semangatnya, motivasinya, atau mungkin manfaat dari Carla Phoenix ini mungkin bisa diceritakan atau disampaikan kesannya. Ya, manfaat dari Carla Phoenix seenggaknya untuk para difabel mungkin ya. Bisa nge-backup, bisa ngebantu, bisa kita berguna lagi. Jangan stuck berhenti di situ aja. Kita masih bisa melangkah lagi ke depan, berprestasi lagi. Terus untuk Tribun sukses selalu. Amin. Nah, tepuk tangan untuk Carla Phoenix. Kang Wildan juga Kang Yayat nih. Wah, luar biasa nih. Sebenarnya masih pengen banyak kebahas. Mungkin nanti kalau misalnya udah jadi nih, proyek selanjutnya bisa kita ngobrol lagi. Siap. Ya, kita bahas lagi Siap. gimana kecanggihan dari alat ini gitu ya. Wah, luar biasa nih. Tribuners, mungkin juga udah habis nih waktunya ngobrol-ngobrol bareng dengan Kang Wildan dan Kang Yayat nih. Kang Wildan dari Carla Phoenix dan juga Kang Yayat sebagai pilotnya ini gitu ya. Jadi buat teman-teman Tribuners semua yang mau ngecek informasi lebih lanjut bisa langsung aja ke carlaphoenix.id ya, untuk bisa lebih lanjutnya lagi. Nah, mungkin itu program inspirasi pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Jangan lupa untuk update informasi kalian di tribuncirebon.com dan juga tribunjabar.id. Saya Ginanjar Nugraha dan seluruh tim pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.